Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian, berikut video wawancara saya mengenai analisis perilaku manajemen keuangan mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Nah, wawancara kali ini saya menggunakan 3 metode. Nah, berikut cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin melakukan wawancara dengan metode terstruktur mengenai topik analisis perilaku manajemen keuangan mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Nah, pada hari ini saya telah kedatangan salah satu informan, yaitu Syifa. Mungkin Syifa bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Syifa Putri, saya mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Nah, Syifa, di sini saya telah mempunyai 10 daftar pertanyaan. Dan Syifa tenang saja untuk hasil dari wawancara kita ini nanti hanya digunakan untuk keperluan akademik saja. Nah, Syifa sendiri, apakah Syifa pernah membuat perencanaan keuangan untuk diri sendiri di masa pandemi COVID-19? Ya, saya pernah membuat perencanaan keuangan semasa pandemi COVID-19. Nah, apakah Syifa mempunyai tujuan jelas terhadap penggunaan keuangan Syifa selama pandemi COVID-19 ini? Ya, saya memiliki tujuan yang sangat jelas. Apalagi di masa COVID ini, pastinya kita memiliki perencanaan-perencanaan yang tidak terduga. Contohnya saja, misalnya dalam keperluan membeli masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Nah, menurut Syifa, apakah penggunaan keuangan Syifa ini sudah efektif dan efisien? Kalau efektif menurut saya sih enggak ya. Soalnya kan di masa pandemi ini pendapatan saya enggak merata. Kadang-kadang saya dikasih uang jajan sama orang tua, terkadang enggak. Nah, di masa pandemi COVID ini, apakah Syifa udah mengontrol pengeluaran Syifa dengan membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan menghindari pengeluaran yang tidak penting? Ya, saya sangat mengontrol sekali. Misalnya dalam membeli segala sesuatu, saya melakukan atau menimbang skala prioritas, mana yang lebih saya prioritaskan dan mana yang menurut saya masih bisa disampingkan. Nah, kalau Syifa sendiri, apakah Syifa telah menggunakan uang tersebut sesuai dengan perencanaan keuangan yang telah Syifa buat sebelumnya? Iya, tentu saja. Nah, apakah Syifa ini mempunyai tabungan untuk antisipasi kebutuhan yang tidak terduga selama pandemi COVID-19 ini? Ya, saya memiliki tabungan untuk hal-hal yang saya rasa yang tidak saya duga nantinya akan terjadi. Nah, selama COVID-19 ini, apakah Syifa mendaftarkan asuransi dulu? Sebenarnya sebelum ada pandemi ini saya sudah mendaftarkan diri juga di asuransi, tapi pada saat itu yang mendaftarkan orang tua saya, bukan saya. Nah, apakah selama COVID-19 ini Syifa lebih banyak menghabiskan uang untuk berbelanja online dan mencari hiburan di internet sehingga pemakaian paket data Syifa ini boros? Ya, tidak sama sekali. Menurut saya berbelanja online itu boros ya. Apalagi dalam keadaan pandemi ini kita harus pandai-pandai mengontrol keuangan kita. Kalau untuk berbelanja itu saya lebih mengutamakan untuk belanja di pasar, di minimarket ketimbang belanja online. Nah, selama COVID-19 ini, apakah pendapatan orang tua Syifa ini menurun sehingga ini berdampak juga terhadap uang saku Syifa sendiri? Iya, tentunya sangat menurun, sangat mempengaruhi faktor finansial orang tua saya. Sehingga ya begitulah, kita harus berhemat-hemat dan mengontrol keuangan kita di masa ini. Nah, pertanyaan terakhir nih Syifa, apakah Syifa mengetahui manfaat dari manajemen keuangan dan risiko jika tidak melakukan manajemen keuangan ini? Ya, menurut saya manfaat dalam manajemen keuangan kita itu lebih mengetahui pengeluaran kita sehingga tidak terjadi yang namanya boros dalam membeli barang. Kalau risikonya ya gitu, kita menjadi boros dan tidak tahu uang kita nih kita arahin kemana, sehingga ya kita menjadi boros ya. Nah, terima kasih Syifa atas waktunya. Terima kasih juga telah menjawab beberapa pertanyaan telah saya ajukan tadi. Nah, baik, itulah wawancara saya dengan Syifa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin melakukan wawancara dengan metode tidak terstruktur dengan topik analisis perilaku manajemen keuangan mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Nah, pada hari ini saya telah kedatangan Ica sebagai informan pada wawancara kali ini. Nah, Ica bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Lola.
Perkenalkan, nama saya Susinita, saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Padang, jurusan akuntansi, prodi 4 akuntansi. Bisa dipanggil Ica ya. Nah, Ica di sini saya mau nanya nih ke Ica mengenai gimana sih Ica manajemen keuangannya selama pandemi 19 ini. Nah, kalau Ica sendiri pernah nggak sih membuat perencanaan keuangan untuk diri sendiri selama pandemi ini? Kalau Ica, itu tentunya kita di keadaan yang seperti ini, pandemi seperti ini, orang tua kita kan juga susah gitu mendapatkan keuangan. Jadi ya untuk diri Ica sendiri yaitu lebih menyimpan duit, nggak boros, nggak membuang-buang atau menghabiskan duit untuk keperluan yang tidak diperlukan gitu kan. Jadi ya untuk diri Ica sendiri itu untuk lebih menyimpan duit, lebih manage keuangan gitu. Biasanya kayak perencanaan seperti apa sih yang udah Ica lakukan? Kalau perencanaan misalkan Ica membutuhkan suatu barang nih, jadi untuk seminggu ke depan Ica benar-benar nggak ngeluarin duit untuk menyimpan duit itu, supaya di minggu depannya lagi Ica bisa menghasilkan barang yang Ica butuhkan. Kayak bikin anggaran gitu ya, atas kebutuhan gitu ya. Nah, apakah Ica mempunyai tujuan jelas terhadap penggunaan keuangan Ica sehingga penggunaan keuangan tersebut sudah efektif dan efisien? Kalau untuk tujuan yang jelas, sudah, saya merasa sudah, tapi mungkin belum efektif dan efisien. Kalau boleh tahu kenapa sih belum efektif dan efisien? Karena misalkan saya menginginkan satu barang gitu, tetapi karena pendapatan yang saya terima itu tidak jelas, itu jumlah itu tidak jelas. Misalkan di hari ini saya mendapatkan 20.000 dari orang tua saya, misal besoknya lagi 10.000, jadi saya tidak bisa menentukan ke depannya itu saya akan mendapatkan duit berapa banyak untuk mendapatkan barang yang saya inginkan. Nah, kalau selama pandemi ini gimana sih Ica mengontrol pengeluaran keuangan Ica? Kalau untuk diri Ica pribadi ya, itu dengan tidak membutuhkan duit gitu. Misalkan kita bisa makan dan sarapan di rumah, kenapa harus kita menghabiskan duit untuk makan di luar gitu kan? Jadi mending duitnya ditabung untuk membeli keperluan yang benar memang kita butuhkan, dan makan ya di rumah aja gitu. Itu emang menghemat uang banget, apalagi untuk pengeluaran yang seperti family gitu ya. Iya. Nah, gimana sih Ica menggunakan uang Ica? Apakah sesuai dengan perencanaan yang telah Ica buat sebelumnya? Itu tentu, karena kita mau kan apa yang kita rencanakan itu bakal terwujud kan. Misal mau barang ini, ya udah kita mengumpulkan duit untuk menghasilkan barang itu, untuk mendapatkan barang itu. Tapi nggak selalu apa yang Ica ingin, Ica pengen gitu, nggak selalu bisa terwujud. Mungkin karena faktor harganya terlalu mahal mungkin kan, atau barangnya udah habis gitu kan. Kayak yang udah Ica bilang sebelumnya ini, katanya Ica pasti lebih baik uangnya ditabung kan. Menurut Ica, seberapa penting sih manfaat tabungan ini sama masa pandemi ini? Itu sih menurut Ica sih itu penting banget ya, karena kalau nggak dari hasil tabungan kita mau dapat duitnya dari mana gitu. Soalnya kita kan mahasiswi nih, penghasilan atau kerjaan kita juga belum punya ya, jadi kita bisa menghasilkan suatu barang yang kita pengen itu ya dari menabung. Ya apalagi tabung ini kayaknya manfaat juga, apalagi sekarang kan keadaannya nggak terduga. Iya benar banget. Dan juga untuk Ica, selama COVID-19 ini apakah Ica mendaftarkan diri untuk asuransi, dan kalau misalnya iya nih seberapa penting sih asuransi ini menurut Ica? Kalau untuk asuransi sih Ica enggak mendaftarkan diri untuk asuransi, dan Ica pun enggak tahu juga nih apa sih keuntungan dari asuransi itu, juga enggak terlalu paham sampai saat ini. Berarti emang belum paham juga sama sekali. Nah, Ica, selama pandemi COVID-19 ini, apakah pendapatan orang tua itu sendiri menurun sehingga itu juga mempengaruhi terhadap uang saku itu sendiri? Untuk pendapatan dari orang tua sih itu kayaknya nggak menurun ya, karena biasanya itu yang menurun itu seperti pengusaha atau pedagang gitu kan. Kalau orang tua aja sih enggak, karena pendapatannya itu tetap setiap bulannya seperti itu. Tapi untuk uang saku Ica mungkin bisa jadi itu menurun, karena kan kita kan ini online kan di rumah aja, jadi ya
yang aturannya biasanya setiap keluar itu dapat uang jajan gitu kan. Nah sekarang gara-gara kita cuma di rumah, kita cuma kuliah online gitu, jadi ya kadang-kadang nggak dapat jajan juga karena cuma di rumah kan. Nanti gajinya dipotong gitu ya. Iya. Ya sih, lagian kan juga kalau di rumah kan juga nggak butuh biaya apapun ya. Kita juga di online juga dan semuanya juga udah ada di video. Paling kan itu cuma butuh kayak uang buat pakai data buat Nah, Ica, sepanjang pemaparan Ica tadi nih, apakah Ica mengetahui nggak sih manfaat dari memanajemen keuangan ini dan apa sih risiko jika tidak melakukan manajemen keuangan ini? Bisa nggak sih bisa jelaskan? Kalau untuk manfaatnya itu sih banyak banget ya. Pertama ya kita bisa mendapatkan apa yang kita mau gitu. Kedua kita juga diajarkan untuk berhemat gitu kan. Yang ketiga kita ya biasakan diri untuk menabung lah. Untuk risikonya ya kita nggak bisa membelanjakan duit kita atau uang kita seenak kita aja. Boros lah ya. Ya, kita nggak bisa boros. Kita emang harus benar-benar nahan nih nafsu kita. Misal kita mau ada jajanan yang lewat atau gimana gitu kan, kita benar-benar harus nahan. Ya udah, duit tuh mending kita tabung aja gitu daripada kita beli jajanan-jajanan yang nggak terlalu penting gitu. Berarti saya sendiri melakukan itu lebih terarah ya, untuk nggak aja yang dialokasikan. Jadi kayak supaya kalau nggak dilakukan bakal boros. Nah, Ica, mungkin itu aja sih yang bakal saya tanyakan pada hari ini. Terima kasih Ica atas waktunya, dan Ica tenang saja untuk hasil dari wawancara kita ini itu hanya digunakan untuk kepentingan pribadi sendiri. Nah, baiklah, sekian wawancara saya dari Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin melakukan wawancara dengan metode semi terstruktur mengenai topik analisis perilaku manajemen keuangan mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Nah, pada hari ini saya telah kedatangan salah satu informan. Mungkin kepada kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Baiklah, nama saya Sanatri Safindi Rahim, biasa dipanggil Vindi. Saya mahasiswa jurusan kimia dari Universitas Negeri Padang. Nah, Kak, untuk wawancara kali ini saya mungkin ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada kakak gitu terkait gimana sih kakak manajemen keuangannya selama pandemi COVID-19 ini, dan kakak tenang saja gitu, untuk hasil wawancara ini hanya digunakan untuk kepentingan akademik saja. Nah, apakah kakak membuat perencanaan keuangan untuk diri sendiri di masa pandemi COVID-19 ini? Ada, kalau untuk perencanaan sendiri ada. Nah, apakah kamu punya tujuan yang jelas dalam penggunaan keuangan kakak? Ada, teruntuk untuk membeli suatu hal yang ingin dibutuhkan, pastinya membutuhkan untuk perencanaan dalam keuangan tersendiri. Menurut kakak sendiri, apakah penggunaan keuangan kakak sudah efektif dan efisien? Kalau efektif sih belum, tapi kadang-kadang juga lah, itulah. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih kakak mengontrol pengeluaran keuangan kakak di masa pandemi ini? Boleh kakak jelaskan nggak, Kak? Kalau pengeluaran sih ya biasanya kan pribadi saya tuh sukanya belanja online. Terus kalau di masa pandemi ini ya dikurang-kurangin lah, sering-sering kilaf untuk belanja online seperti itu. Mungkin kayak lebih bikin alokasi dananya kemana aja gitu kan ya, Kak? Apalagi kan masih tahun akhir kan ya. Terus kalau belanja mulu mah nanti kan nggak selesai-selesai nih tahun akhir, biaya banyak juga buat penelitian segala macamnya. Nah Kak, kalau boleh tahu juga nih Kak, gimana sih kakak menggunakan uang kakak? Apakah sesuai dengan perencanaan yang telah kakak buat sebelumnya? Kalau menggunakan uang, maksudnya uang yang udah kita rencanakan gitu ya? Misalnya kan kakak udah bikin perencanaan nih, apakah penggunaan keuangan kakak itu sesuai nggak sih seperti yang udah kayak kakak anggarkan sebelumnya gitu? Ya gimana ya, kadang-kadang juga sih, kadang-kadang sesuai, kadang-kadang enggak. Namanya juga manusia kan, kadang suka khilaf gitu. Jadi ya seharusnya kan harus digunakan sesuai perencanaan yang kita butuhkan nih uangnya. Tapi ya gimana lagi, kadang-kadang juga nggak kegunaannya tuh buat hal-hal yang nggak penting juga sih, terutama di hal makanannya. Nah Kak, selama pandemi COVID-19 ini apakah kakak mempunyai tabungan, dan kalau misalnya iya nih Kak, menurut kakak seberapa penting sih tabungan ini apalagi di masa pandemi ini? Kalau tabungan sih punya, dan untuk seberapa pentingnya tuh penting banget. Soalnya kan kita kan di masa pandemi ini keuangan ekonomi itu lagi terpuruk ya. Jadi
apabila kalau misalnya gimana ya, tabungan tuh kita gunain untuk kayak alternatif, misal kalau alternatif kalau misalnya duit kita udah nggak ada lagi ya udah kayak tabungan. Jadi ya penting banget tabungan buat di masa pandemi ini. Kayak untuk hal-hal yang nggak terduga gitu ya kak. Betul banget. Kak, menurut kakak sendiri selama pandemi COVID-19 ini kakak itu lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berbelanja online dan mencari hiburan di internet sehingga boros gitu kak untuk penggunaan paket data atau gimana kak? Kalau pakai data sih enggak ya, soalnya kan pakai wifi juga. Dan itu ntar tiap bulannya di tagihan wifi sih. Tapi kalau untuk ya belanja online-nya tuh sering kilaf, kadang udah check out aja, ada nampak barang yang kayak rasanya tuh unik aja, padahal nggak terlalu butuh sih, tapi ya gara-gara kilaf terlalu check out. Nah, seperti yang kita tahu nih kak, selama pandemi ini tentu kebanyakan pendapatan orang tua itu menurun kan kak. Kalau menurut kakak sendiri, menurunnya pendapatan orang tua ini mempengaruhi uang saku kakak nggak? Kalau uang saku sih enggak, soalnya kan kalau uang saku aku pribadi tuh kayak jajan per hari gitu. Terus kalau misalnya nggak keluar rumah ya nggak dapat jajan, kalau keluar rumah ya dapat jajan. Jadi nggak terlalu mempengaruhi sih kalau di pribadi untuk jajan pribadi, jajan uang saku ya. Berarti selama pandemi atau nggak pandemi, setiap keluar rumah selalu dikasih gitu kan kak, nggak pernah menurun gitu? Ya dikasih sih, tapi kalau menurun enggak. Nah kak, kalau boleh tahu nih kak, sepanjang pemaparan kakak tadi, kakak mengetahui nggak manfaat dari memanajemen keuangan ini, dan tahu nggak kakak risiko jika kakak nggak melakukan manajemen keuangan ini? Kalau manfaat untuk manajemen keuangan sih ya kan umumnya orang juga tahu ya penting itu, apalagi kalau misalnya kita terlalu boros dalam menggunakan uang, kita juga nanti akan susah, apalagi pas kebutuhan mendadak. Terus risikonya ya kayak itulah, misalnya ada keperluan mendadak kita butuh dana, sedangkan kita tidak pandai manajemen ya kita juga sendiri yang susah nantinya. Terus menurut aku pribadi sih manajemen keuangan ini penting banget. Nah kak, mungkin itu aja nih tanya jawab kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kak atas waktunya, semoga lancar untuk skripsinya dan berakhir dengan sweet. Nah mungkin itulah wawancara saya pada hari ini dengan Kak Vindi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.